Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dibuat terkejut. Sebuah peristiwa yang sebelumnya dianggap mustahil kini benar-benar terjadi. Kejadian ini mengubah peta kekuatan di Timur Tengah dan menjadi salah satu momen paling dramatis dalam sejarah konflik antara Israel dan Iran. Dilaporkan bahwa sebanyak 57.000 tentara Israel, yang sebagian besar adalah perempuan, telah menyerahkan diri kepada pasukan Iran. Penyerahan besar-besaran ini membuka jalan bagi Iran untuk menguasai sebuah kota penting yang sangat strategis di wilayah Israel. Sampai sekarang detail pasti tentang bagaimana peristiwa ini bisa terjadi masih belum jelas. Namun informasi awal dari sejumlah sumber intelijen menyebutkan bahwa ada beberapa faktor yang berperan. Salah satunya adalah serangan siber besar-besaran yang berhasil melumpuhkan sistem pertahanan Israel. Selain itu, pasukan darat Iran disebut telah menyusup secara terencana dan rapi. Dan yang paling mengejutkan, banyak tentara Israel mengalami demoralisasi akibat tekanan dan konflik yang terus-menerus. Beberapa hari sebelum penyerahan ini terjadi, rudal-rudal presisi tinggi diluncurkan dan menghantam fasilitas penting milik Israel, termasuk pusat komando dan sistem komunikasi mereka. Para pengamat militer percaya bahwa serangan ini adalah bagian dari strategi untuk melemahkan pertahanan Israel sebelum pasukan darat masuk. Dengan kecepatan yang mengejutkan, pasukan Iran bersama milisi sekutu mereka menyerang dari berbagai arah. Meskipun Israel dikenal sebagai negara dengan kekuatan militer yang kuat, kali ini mereka tampaknya tidak siap menghadapi gempuran dalam skala sebesar ini. Nama kota yang berhasil dikuasai Iran belum disebut secara resmi oleh media. Namun, banyak yang percaya bahwa kota ini sangat penting bagi Israel, baik dari sisi militer maupun ekonomi. Gambar satelit yang memperlihatkan ribuan tentara Israel menyerahkan diri kini beredar luas di media sosial. Reaksi dunia pun bermunculan, mulai dari keterkejutan, kecaman, hingga rasa khawatir atas perkembangan situasi ini. Bagi Iran, peristiwa ini adalah kemenangan besar. Kemenangan yang secara langsung memperkuat posisi mereka di kawasan dan bisa mengubah arah konflik di masa depan. Bagi Israel, ini adalah mimpi buruk yang menjadi kenyataan. Sebuah pukulan besar bukan hanya terhadap militer mereka, tapi juga terhadap harga diri nasional dan rasa aman yang selama ini mereka banggakan. Peristiwa ini benar-benar mengguncang fondasi keamanan Israel. Dampaknya tidak hanya dirasakan di Israel. Seluruh kawasan Timur Tengah ikut berguncang, keseimbangan kekuatan di wilayah ini telah berubah secara drastis. Negara-negara barat, terutama Amerika Serikat, kini dihadapkan pada dilema yang rumit. Mereka harus memutuskan apakah akan turun tangan dan melakukan intervensi, atau justru menerima kenyataan pahit ini sebagai bagian dari tatanan dunia yang baru. Kini dunia berada di titik kritis. Masa depan Timur Tengah dan mungkin juga masa depan dunia tergantung pada bagaimana negara-negara besar bereaksi. Semua ini terjadi di tengah ketidakpastian yang menyelimuti langit kawasan. Malam itu, langit di atas semenanjung Arab dan sebagian wilayah Timur Tengah menjadi saksi bisu. Beberapa jam sebelum gencatan senjata diumumkan dan disepakati secara resmi, Iran melancarkan serangan terakhirnya. Serangan ini menjadi penutup dari rangkaian konflik panjang yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Serangan terakhir Iran itu terjadi pada dini hari. Bentuknya gabungan antara rudal balistik, drone kamikaze, dan menurut beberapa laporan intelijen unit pasukan khusus yang menyasar infrastruktur penting milik Israel. Meski skalanya tidak sebesar serangan-serangan sebelumnya, tapi serangan ini sangat terarah dan intens. Tampaknya, Iran ingin mengirim pesan terakhir sebelum senjata benar-benar dihentikan. Bagi banyak pihak, serangan ini menunjukkan bahwa Iran bukan kekuatan yang mudah ditekan atau dipaksa untuk menyerah. Bahkan di ambang perdamaian, mereka masih menunjukkan kekuatan penuh, seolah ingin memastikan bahwa posisi mereka tetap dihormati di meja perundingan. Di sisi lain, peristiwa ini juga memperkuat kekhawatiran banyak pihak tentang potensi ketidakstabilan yang masih menghantui kawasan. Meskipun gencatan senjata akhirnya diumumkan, ancaman terhadap perdamaian belum benar-benar hilang. Beberapa jam setelah pengumuman resmi gencatan senjata menggema di berbagai belahan dunia, banyak orang merasa lega. Tapi perasaan lega itu datang bersama rasa cemas. Lega karena penderitaan dan kekerasan setidaknya berhenti untuk sementara. Namun cemas karena serangan terakhir Iran sebelum gencatan itu menjadi pengingat yang pahit. Pengingat bahwa perdamaian di Timur Tengah sangat rapuh, dan bahwa luka-luka akibat perang tidak bisa sembuh hanya dengan pengumuman damai. Hingga saat ini, para analis masih memperdebatkan apa sebenarnya motif di balik serangan terakhir itu. Apakah itu usaha putus asa untuk mendapatkan keuntungan militer di detik-detik akhir? Atau hanya sebuah unjuk kekuatan sebelum masuk ke tahap negosiasi damai? Apapun alasan di baliknya,
Satu hal pasti, serangan terakhir Iran sebelum gencatan senjata akan selalu dikenang sebagai momen penting. Momen yang menegaskan betapa rumit, tegang, dan ironisnya konflik yang sudah berlangsung begitu lama. Serangan itu menjadi semacam epilog yang pahit, penutup yang gelap sebelum sebuah babak baru dimulai, babak yang belum jelas kemana arahnya. Tapi satu hal yang bisa dipastikan, jalan menuju perdamaian sejati masih sangat panjang. Meskipun suara tembakan telah berhenti dan perjanjian gencatan senjata resmi diumumkan, bayang-bayang perang masih terasa kuat di Timur Tengah. Banyak pihak kini bertanya-tanya, apakah ini benar-benar akhir dari konflik, atau justru awal dari babak baru yang lebih kompleks dan berbahaya? Pasca serangan terakhir Iran dan penyerahan massal pasukan Israel, dunia kini menyaksikan dampak-dampak lanjutan yang mulai muncul secara perlahan. Di dalam negeri Israel, suasana politik semakin panas. Rakyat mulai kehilangan kepercayaan terhadap para pemimpin mereka. Demonstrasi pecah di berbagai kota besar, menuntut pertanggungjawaban atas kegagalan total dalam mempertahankan wilayah strategis dan melindungi pasukan. Di sisi lain, Iran merayakan kemenangan ini dengan penuh percaya diri. Namun kemenangan itu juga membawa beban berat. Banyak negara barat mulai mempertimbangkan ulang hubungan diplomatik mereka dengan Teheran. Sanksi ekonomi baru, pembekuan aset, bahkan kemungkinan isolasi politik di forum-forum internasional mulai dibahas secara terbuka. Amerika Serikat yang selama ini dikenal sebagai sekutu kuat Israel, kini berada dalam posisi serba salah. Di satu sisi, mereka harus merespons tekanan publik dan tuntutan untuk membantu Israel. Tapi di sisi lain, mereka juga menyadari bahwa konfrontasi langsung dengan Iran bisa memicu perang yang lebih luas, bahkan berisiko melibatkan kekuatan global lainnya seperti Rusia dan Cina. Para pengamat menyebut situasi ini sebagai salah satu titik paling berbahaya sejak Perang Teluk. Perubahan kekuatan militer dan politik di kawasan ini bisa memicu efek domino mengguncang negara-negara tetangga, mempercepat balapan senjata, hingga memperlemah stabilitas global secara keseluruhan. Tak hanya itu, muncul juga kekhawatiran bahwa kelompok-kelompok militan di kawasan akan semakin berani. Mereka mungkin melihat kemenangan Iran sebagai inspirasi untuk melawan kekuatan besar lainnya. Ini tentu menjadi kabar buruk bagi negara-negara yang rentan terhadap infiltrasi dan konflik internal. Sementara itu, jutaan warga sipil di kedua belah pihak masih harus menata hidup mereka kembali. Rumah yang hancur, keluarga yang terpisah, trauma yang belum sembuh. Bagi mereka, kata gencatan senjata hanyalah awal dari perjuangan panjang menuju kehidupan normal yang entah kapan bisa tercapai. Kini semua mata tertuju pada meja diplomasi. Dunia menunggu langkah selanjutnya, apakah ini akan menjadi jalan menuju perdamaian sejati, atau hanya jeda sementara sebelum api konflik kembali menyala. Di tengah ketidakpastian ini, satu hal yang pasti, sejarah baru sedang ditulis, dan seluruh dunia sedang menjadi saksinya.